orang-orang yang bohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mengatakan kalimat syahadat, tapi dia tidak tahu apa yang harus disaksikan bagi Allah Ta'ala, maka dia bohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bohong sama presiden saja tidak berani. Coba, ada orang berani bohong sama presiden. Kalau besok tidak masuk penjara, itu orang luar biasa. Tetapi ini orang tanpa terasa, terkadang tanpa sadar bahwa dirinya setiap saat, setiap detik, setiap jam, setiap waktu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dia masuk keluar masjid, hadir ke majelis taklim, keluar dari majelis taklim, tapi tidak pernah dirinya menjadi saksi yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Syarat dari orang yang menjadi saksi. Pertama, harus ada ilmu. Harus ada pengetahuan dari yang dia saksikan. Kalau dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia harus tahu sifat-sifat ketuhanan Allah. Apa sifat-sifat ketuhanannya? Wujud, idam, waqo', mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Bukan sekedar hafal. Islam bukan tempat agama hafalan, tetapi harus mengerti setiap orang yang akil balik, laki dan perempuan tanpa terkecuali, yang kaya dan yang miskin, yang susah, yang senang. Kalau mau selamat, kalau mau menjadi Islam yang hakiki, harus ada pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sekarang ini kita jangan berleha-leha, apalagi orang tua jangan terlalu percaya kepada anaknya dilepaskan begitu saja, disekolahkan di sekolahan yang ini, sekolahan yang itu. Coba kita tanya kepada para guru-guru kita, para habaib yang sepuh ini, di mana sekarang ada sekolahan yang steril, yang bisa dijamin ketika mengajarkan tauhid dengan benar. Di mana? Coba Bapak tanya, coba Bapak lihat, anak kita mulai dari SD, naik ke SMP, naik ke SMA, terkadang bukan hanya tauhid dia tidak mengerti. Wudhu, caranya wudhu itu tidak tahu. Saya punya SMP, saya punya SMK sampai sekarang. Anak didik itu saya tanya bagaimana wudhu yang benar. Sudah kelas 2 SMK, dia tidak tahu cara wudhu yang benar itu bagaimana. Bagaimana kalau dia haid mandinya? Dia tidak tahu. Kalau hal-hal yang begitu saja tidak tahu, bagaimana dengan ilmu tauhid yang hampir semua orang Islam sekarang acuh terhadap satu ilmu tersebut. Coba ibu lihat, bapak lihat. Kalau ada habaib mengajarkan tauhid, kalau ada ulama mengajarkan tauhid, berapa orang yang datang ke tempat tersebut? Berapa orang yang ngaji untuk menjadi orang yang tidak bohong terhadap kesaksiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal orang ini kalau menjadi saksi di dunia saja, umpama ada pengadilan manggil, kamu sekarang jadi saksi dari kasus yang disidangkan pada hari ini. Apa yang kamu tahu tentang kasus yang disidangkan pada hari ini? Hakim nanya, saksinya jawab. Kata guru saya, kata tetangga saya, menurut Pak Lurah, yang terjadi ini begini Pak. Itu kesaksiannya diterima nggak? Diterima. Kalau sampai itu diulang-ulang, saksi akan menjadi tersangka. Kalau sampai naik menjadi tersangka, maka saksi akan dipenjara. Kalau sampai saksi dipenjara, nanti orang ketika sendiri berpindah dari kehidupan dunia, berpindah untuk memasuki kehidupan akhirat, malaikat bertanya, tidak pernah bertanya, Allahu Rabbuk? Enggak. Apakah Allah itu Tuhan kamu? Bukan.
Tetapi ditanyakan, man rabbuka, siapa yang kau pertuhankan? Siapa yang kau anggap Tuhan? Kalau di dunia, ketika memahami tentang Allah Ta'ala adalah Allah yang ada di arasy, Allah yang ada di langit, yang turun ketika seperti semalam ke dunia, maka itu yang akan dijawabkan. Dan pasti menjadi orang yang celaka sejak saat itu sampai nanti kelak ketika orang diputuskan masuk surga ataupun neraka, dia tidak akan pernah mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena tidak akan ada ampunan bagi orang-orang yang syirik. Tidak akan ada ampunan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak akan ada ampunan bagi orang-orang yang sengaja ataupun tidak sengaja dia menyandarkan sifat-sifat kemakhlukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sifat tersebut sama sekali tidak layak untuk disandarkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini kalau umpama ada orang punya rumah, ketika ditanya, ibu rumahnya menghadap kemana? Dia nggak tahu. Itu orang bingung apa orang benar? Itu rumahnya apa? Oh nggak tahu, pokoknya saya punya rumah. Sampai kuncinya saya tidak tahu. Itu orang bagaimana? Orang nggak jelas. Nah ini harus kita pentingkan. Datang kepada guru-guru kita, para habaib. Tanya. Sekarang ini orang yang ulama saja. Oh itu ulama, itu salah kaprah. Kalau ulama-ulama ahli tauhid mengatakan bahwa ulama yang senantiasa membahas wujud kitab baqa dengan mengatakan wajib akli, mustahil akli, jaiz akli sebagai panduannya, sebagai satu bukti tanda dari ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang ini tidak ada orang datang. Padahal yang dimaksud dengan ahli hikmah itu, menurut ahli tauhid adalah orang yang mengajarkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi sekarang kalau ada orang datang kepada ahli hikmah, yang didatangin siapa? Orang yang kalau didatangin ngasih batu. Orang yang kalau didatangin, kamu ini 2 minggu lagi harus buang sial. Tetapi sial yang ada pada dirinya, untuk keselamatan di akhirat tidak pernah ditanyakan. Coba dia punya hutang 1 juta, 2 juta, 10 juta. Oh dia semua orang dicari. Bagaimana ya? Ini maaf kayaknya ya. Tetapi pernah enggak dirinya bertanya bahwa dirinya akan menjadi orang yang selamat atau tidak selama-lamanya? Maka kita harus bangga ketika Rasulullah SAW berbangga dengan keluarganya. Wa istrati fil ardi kanujuman fis sama. Bahwa anak cucuku, anak cucu Rasulullah SAW yang ada di muka bumi semuanya adalah, kata Rasul, ibarat bintang-bintang yang ada di langit. Semuanya akan menjadi cahaya, semuanya akan menjadi petunjuk. Walaupun tidak semuanya bintang itu besar, tapi jangan pernah menganggap bahwa itu bukan bintang. Kenapa? Ketika orang ahli laut mengambil ikan, dia tidak tahu harus menyetir ke kanan dan ke kiri, maka yang dilihat adalah bintang sebagai petunjuk. Artinya apa? Bahwa anak cucu Rasulullah SAW ada di muka bumi untuk menunjukkan orang-orang kepada keselamatan. Maka ketika mereka berpaling daripada beliau, berarti orang itu tidak ingin selamat kelak di akhirat. Sekali lagi, saya ajak mari kita belajar tauhid. Apa? Tauhid itu sekarang banyak, metodenya banyak. Justru yang diajarkan sekarang dari SD sampai SMA, sampai perguruan tinggi, itu adalah akidah yang dikhawatirkan. Saya tahajud bin nikmah kemarin kumpul dengan teman-teman dari Indonesia yang kuliah di Arab Saudi, di Ummul Qura, kumpul. Apa? Kita sebagai orang tua harus menangis sejadi-jadinya. Apa yang dikatakan oleh mereka? Mereka nulis beberapa buku yang akan dikirim ke Indonesia dengan diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Mereka katakan bahwa ulama-ulama di Indonesia itu mayoritas adalah orang kafir. Kenapa? Karena mereka
mengajarkan akidah-akidah yang sesat menurut mereka. Itu bukan katanya. Kita menangis kalau melihat seperti itu. Ya ini orang tuanya mengirim anaknya ke Arab Saudi dengan biaya yang besar, dengan hati yang bangga. Tapi yang dibawa apa? Bukan keselamatan. Bukan hanya menghancurkan dirinya. Bukan hanya akan menghancurkan orang-orang di sekelilingnya. Tapi suatu saat akan menghancurkan dunia dari keimanan. Terakhir dari saya, bahwa kita ini sekarang harus mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi jangan pangling. Mana yang Ahlussunnah wal Jamaah? Oh, jangan salah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah yang mau mengadakan maulid. Enggak. Bapak pernah dengar? Saya sebelum pergi sebulan yang lalu di Bekasi itu ada radio menyiarkan ada Partai Amanat Nasional mengadakan maulid. Kemudian ketuanya mengadakan apa? Menyampaikan sambutan. Sambutannya apa? Sekarang ini kata dia bahwa Partai Amanat Nasional sudah tidak anti maulid. Jadi sudah mau dengan maulid. Tapi tidak baca maulid. Tidak ada mereka mengadakan maulid, baca maulid di mana? Itu saja juga menjadi tanda bahwa mereka itu bohong. Karena orang ada maulid, kok nggak baca maulid? Yang ada sambutan dari mulai RT, RW sampai bupati. Sambutan nggak selesai-selesai. Itu saja sudah bohong. Jadi jangan lihat, oh itu Ahlussunnah, kenapa mengadakan maulid? Oh berubah. Nggak, karena dia mengadakan maulid juga. Ahlussunnah itu tandanya bukan maulid. Tapi maulid yang ada kemuliaan. Bukan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ditandai dengan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ajaran Imam Asy'ari dan ajaran Imam Maturidi. Ini yang diwasiatkan oleh kakek-kakek daripada habaib kita. Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Haddad mengatakan, "Kun Asy'ariyatan bi'tiqadik fa'innahu man hal yastati' An-Syirki wal Kufri." Kalian jangan sampai keluar sedikit pun dari akidah yang diajarkan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Itu kata beliau. Kenapa? Itu ajaran yang dibawa dari Rasulullah SAW yang paling bersih daripada ketergelinciran dan paling bersih daripada kekufuran. Ini pesan daripada Sayyidina Habib Abdullah bin Al-Haddad, kakek daripada habaib kita pada saat ini. Jadi jangan sangka bahwa akidah semuanya benar. Oh, kita ini semua agama benar. Nanti kita diperiksa sendiri-sendiri, bukan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kita bisa menuju orang lain. Yang kamu bertuhankan siapa? Ya sama dengan kiai kita. Tidak ada. Kiainya belum mati. Mau nunggu kiai apa yang mau jawab? Wajib ngaji. Ajaran Imam Asy'ari dan Maturidi apa tandanya? Adalah akidah tauhid yang kalau diajarkan itu dikenalkan dulu hukum itu ada berapa? Oh ada 3, ada syar'i, ada akli, ada arti. Kenapa supaya diajarkan? Supaya akalnya itu beres. Orang kalau belajar begitu saja akalnya tidak diberesin, nggak bakalan benar belajar akidah. Oh ini wajib syar'i, berarti kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggal dosa. Itu kalau buruk. Kalau usul, kalau dikerjakan jadi mungkin, kalau ditinggal jadi kufur. Itu syarat. Intinya ada usul, ada buruk. Yang usul kalau dilakukan itu mukmin, kalau dikerjakan kafir. Apa contohnya? Belajar akidah tauhid yang benar kepada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tandanya apa? Kemudian ada tanda wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Supaya apa kok dibahas ada hukum hadis? Supaya mereka tahu, oh ini mustahil akli, ini wajib